Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Bukunya sudah selesai aku baca dan aku mau share di episode ini ya. Yang aku pernah share di mini podcast. Tapi sebelum itu ada kabar bahagia dulu nih, aku mau share ke Sobat Poci. Wah, Chris akhirnya menikah ya, Bobby senang. Bukan menikah, jauh banget sih mikirnya sampai sana. Lo biasanya kan kabar bahagia itu biasanya menikah. Ya bener sih, tapi kan gak semua kabar bahagia hubungan sama menikah. Ya, Chris gak jadi nikah. Bukan gak jadi, ya memang gak nikah Mas Ian. Oh iya. By the way, mau kasih kabar bahagia apa sih, Chris? Nah, setelah perjuangan ini hampir berapa tahun nge-podcast ya? 5 tahun lah ya di Bocin ini. Akhirnya total didengarnya, total playingnya itu hampir tembus 10.000 berarti. Oh, berarti habis ini kita terkenal ya, Chris ya? Bukan ya, nggak langsung sih terkenal atau gimana ya, nggak tahu ya. Tapi mau sentuh angka 10.000 ini ya pencapaian sih buat aku. Buat Bobby juga pencapaian. Mau ngasih tahu terima kasih dulu buat Sobat Boji yang sudah dengar episode kita. Dan ikut berproses lah ya, melihat perjalanannya Bocin ini, Bobby dan Chris ini selama kurang lebih 5 tahun ini. Wah, keinget ya dari tahun 2022 awal mulai itu. Iya benar. Waktu masih pakai earphone kabel sama rekam pakai itu Dolby On itu. Sampai punya alat-alat kayak sekarang. Iya ya, mengenang kayak gitu ya. Progres yang cukup melelahkan sih. Dan cukup panjang ya, hampir 5 tahun soalnya. Januari tahun depan 5 tahun. Nah, terima kasih juga untuk guys-guys yang sudah pernah ikut ngobrol juga di Bocin ya. Entah sudah ada berapa itu, enggak ngitungin. Sama yang ngisi suara Kak Sela juga. Iya betul. Ditunggu Kak Sela balik lagi ngobrol sama Bobby di Bobby Sela Corner. Nah, terus target selanjutnya apa nih, Chris? Jumlah dengarnya sentuh itu 10.500. Aduh. Kok cetek gitu sih, pendek gitu targetnya. Yang harus besar gitu loh, 20.000 lah. 10.500. Punya visi yang besar gitu loh, bagus ke depan. Ya kan kalau kejauhan nanti kecape. Kalau ndak kecape nanti patah semangat. Yang ngomong-ngomong soal target, ada kaitannya sih sama pembahasan kita soal kepemimpinan di episode kali ini. Nah yuk langsung aja kita bahas. Saya ingat Bobby kok kita pernah dulu bahas ya kepemimpinan di episode lama. Kok ini dibahas lagi sih? Nah di episode lama memang pernah ya disempat disinggung sedikit ya, ada suatu topik tentang kepemimpinan. Nah tapi itu kan tidak terlalu ada referensinya waktu itu. Tidak ada sesuatu yang mendukung lah gitu, yang melengkapi, ada dasarnya gitu. Nah kali ini aku barusan selesai baca buku itu Leaders Eat Last dari Simon Sinek, yang bahas soal kepemimpinan baik dalam sebuah kelompok kecil atau organisasi besar gitu, kayak perusahaan gitu ya. Ada standar-standarnya nih, baiknya organisasi atau kelompok itu seperti apa sih. Sebelum lebih detail bahas soal kepemimpinan, aku mau cerita sejarah manusia dulu deh. Kayaknya aku kan nyambung ya. Ada aku yang nyambung. Oh ya, jangan bikin ngantuk ya bahas sejarah. Iya. Kalau Sobat Boci ingat manusia purba zaman dulu itu hidupnya kan berburu binatang ya. Nah semua serba kekurangan. Habis itu makanan juga nggak bisa disimpan lama, nggak ada kulkas zaman itu. Nah kemudian manusia beralih dari pemburu jadi petani. Akhirnya menanam, bisa ngumpulin tuh, bisa nyimpen makanan waktu yang agak lebih lama. Nah flash forward kembali ke zaman sekarang, kebanyakan Sobat Boci mungkin yang dengar aku yakin kerjaannya bukan pemburu binatang ya, atau petani nanam apa gitu, enggak ya kayaknya ya. Stok makanan kita berlimpah di mana-mana, bisa tahu lah minimarket ada di mana-mana. Dan juga banyak hal-hal yang bahkan kita sebenarnya juga nggak perlu itu juga ada di mana-mana gitu. Kita mau akses makanan lewat online gitu,
Padahal kan kita sudah makan, kita makan lagi. Nah kadang-kadang kayak gitu. Nah terus hubungannya evolusi manusia yang kayak gini nih sama leadership apa, Chris? Meskipun manusia itu sudah berevolusi ya kita bilang ya, dengan kondisi modern, pada dasarnya sifat atau karakter biologisnya itu masih sama sih Bobby. Seperti pada zaman berburu dulu. Jadi sifat karakter bawaan manusia itu masih sama. Karakter pasti beda-beda ya, tapi maksudnya karakter dasarnya itu masih sama. Nah, begitu juga dengan leadership. Menurut penulisnya, Simon Sinek, itu juga tidak banyak berubah karena kebutuhan alaminya dari manusia juga nggak berubah-berubah gitu. Nah, supaya nggak melebar kemana-mana ya biologinya. Habis ini mau masuk biologi soalnya. Ya biologi. Tapi ada hubungannya gitu. Awas lo nggak ada. Iya. Supaya nggak lebar kemana-mana, pembahasannya mengerucut ke hormon aja. Hormon itu apa sih, Chris? Temennya Hermione itu ya? Bukan. Hermione kan karakter Harry Potter, itu beda. Ini hormon. Hormon itu zat-zat kimia dalam tubuh yang mempengaruhi dan menggerakkan manusia gitu, yang mendorong manusia gitu, Bobby. Nah, dalam leadership atau kepemimpinan itu sendiri, ada 4 hormon yang berperan, yaitu endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitoksin. Singkatannya adalah EXO. Oh, kayak nama grup boyband Korea itu, EXO. Ya mungkin gampang-gampang ingetnya mirip-mirip deket EXO gitu ya. Kalau kamu ngefans boyband ya, biar gampang ingetnya. Nah, 4 hormon itu tadi ada endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitoksin. Itu dibagi dalam 2 kelompok. Jadi yaitu ada hormon yang selfish, hormon yang egois istilahku, yang mementingkan diri sendiri. Satunya adalah hormon yang selfless istilahnya, yang mementingkan orang lain, peduli sama orang lain. Nah, mungkin pembahasan terlalu detailnya satu persatu hormon ini ngapain aja enggak kayaknya ya kali ini. Mungkin kesempatan lain. Tapi intinya 4 hormon itu diperlukan dalam jumlah seimbang sebenarnya dalam sebuah kelompok atau organisasi. Tapi bukannya dulu dalam kelompok pasti ya hormon yang kedua itu kan yang selfless itu yang lebih penting kan? Sebenarnya enggak juga sih. Karena kedua kelompok hormon ini seperti yang aku bilang ya, butuh berjalan seimbang atau beriringan agar bisa membuat sebuah organisasi atau kelompok atau perusahaan, apapun istilahnya ya, itu menjadi sebuah kelompok yang baik dan efektif. Oke, ayo aku jelaskan lebih lanjut. Sebuah kelompok itu terdiri dari beberapa orang pastinya ya. Kalau nggak kelompok nggak mungkin ya gitu, minimal 2 orang lah gitu. Dan kemudian nunjuk atau milih beberapa pemimpinnya, bisa 1 bisa lebih gitu. Nah, sisi egois tadi yang dihasilkan oleh hormon endorfin dan dopamin itu diperlukan sebenarnya dalam kelompok agar mereka termotivasi dalam secara jangka pendek atau punya goal atau jangka pendek lah istilahnya. Karena memang 2 hormon ini utamanya adalah untuk memberikan kepuasan atau kesenangan dalam jangka pendek. Nah, tapi Sobat Boci nggak bisa cuma ngandalin hormon egois ini aja terus. Nggak bisa endorfin, dopamin terus. Perlu diimbangi juga dengan 2 yang lain tadi, serotonin dan oksitoksin, supaya hormon itu keluar juga. Dan hormon ini sifatnya lebih ke jangka panjang sebenarnya. Jadi keluarnya itu baru muncul dalam jangka panjang. Kegunaannya apa sih? Karena supaya kelompok ini bisa bertahan lebih lama, bisa bertahun-tahun lah begitu. Yang Pupi nangkap sementara, coba cek ya. Iya boleh. Kalau sebuah kelompok itu butuh anggota sama pemimpin, lalu butuh jangka pendek sama jangka panjang gitu targetnya, gitu ya? Ya betul. Nah terus hormon-hormon tadi itu dapetin dalam kelompok gimana? Untuk hormon yang tadi ya, yang kedua pertama yang egois tadi aku bilang, ya seperti namanya ya, didapatkan ketika Sobat Boci itu fokus dengan pencapaian diri sendiri yang jangka pendek gitu. Sedangkan hormon selfless tadi, yang serotonin dan oksitoksin, itu didapat jika Sobat Boci bekerja sama dengan orang lain, atau yang bekerja yang ada hubungannya sama orang lain lah gitu. Yang satu diri sendiri, yang satu orang lain, yang lebih jangka panjang. Misalnya kalau kita kerja kelompok gitu ya, kan nggak mungkin kan kita langsung seneng gitu duluan gitu kan, nggak mungkin. Karena prosesnya itu butuh waktu agak lama baru hormon ini keluar, akhirnya kita jadi lebih seneng gitu. Contoh misalnya dalam pekerjaan ya. Misal Sobat Boci di pekerjaan itu jadi karyawan atau pegawai terbaik gitu. Nah, hormon endorfin dan dopaminnya langsung naik gitu, gitu ya. Nah, lalu Sobat Boci merayakan keberhasilannya atau dirayakan mungkin lebih tepatnya ya,
dengan pesta kecil-kecilan, dengan rekan-rekan kantor, dengan atasan juga. Nah, pelan-pelan serotonin dan oksitoksinnya naik. Seperti yang tadi aku bilang, butuh seimbang. Karena kalau cuma salah satu saja, cuma egoisnya doang atau yang selflessnya doang yang terpenuhi, maka akan bahaya buat kelompok itu. Bahaya gimana, Chris? Nah, kalau suatu kelompok itu terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu egois gitu ya, pokoknya aku, lebih fokus ke aku gitu, maka antara anggota itu jadinya kompetitif, saling bersaing gitu. Bahkan bisa sampai bersaing nggak sehat gitu ya. Nah, di sini aku nggak bilang kompetisi nggak penting ya. Kompetisi tetap penting, tapi kalau terlalu banyak, maka akan antara anggota itu saling serang, saling jatuhkan, saling tumbuh rasa curiga. Sebaliknya, kalau terlalu selfless, kan itu kan dopamin, lalu endorfin itu kan munculnya cepat. Sedangkan serotonin dan oksitoksin itu baru muncul belakangan. Nah, kalau selfless mulu, nggak ada dorongan jangka pendeknya, nggak ada semangat-semangat kerjanya, ya hancur perusahaannya. Karena nggak ada goal kecilnya gitu. Tapi ini kayaknya kurang afdol. Tahu aja bahasa Abdul. Ya tahu lah, nyontek. Tapi kan kayaknya ini kurang afdol, membahas tentang kepemimpinan tapi nggak bahas pemimpin gitu. Coba dibahas ke Sobat Boci nih. Pemimpin yang baik gimana sih? Tugas memimpin seperti yang Sobat Boci bisa tebak ya, itu menyeimbangkan supaya dua hal yang tadi itu, sisi egois dan kebersamaan tadi, itu bisa ada dalam sebuah kelompok secara seimbang. Seorang pemimpin itu harus punya visi yang jauh ke depan dan juga punya misi apa yang dilakukan secara jangka pendek dan menengah untuk mengimbangi itu. Yang terpenting juga pemimpin perlu menimbulkan rasa percaya ke dirinya. Jadi orang lain percaya dengan dirinya maupun ke antar anggota ini saling percaya dalam kelompok. Terakhir, pemimpin perlu juga punya sikap yang melayani, sikap yang peduli sama orang lain. Bukan melayani buat kepentingan sendiri atau ada maunya gitu ya. Cuma ya sekedar melayani aja, nggak ada balasan gitu ya. Nah, pemimpin itu dipilih karena dia bisa dianggap pasang badan gitu ya, atau melindungi kelompoknya bila ada bahaya. Karena di dunia fauna pun seperti itu, di dunia manusia purba juga seperti itu. Pemimpin dipilih karena bisa berkorban lah intinya itu untuk kelompoknya gitu, bisa jaga kelompoknya kalau ada bahaya, ada ancaman. Nah, anggota yang percaya dengan pemimpinnya itu juga akan berkorban hal yang sama jika diminta pemimpinnya, atau mungkin tidak diminta pemimpinnya, mereka bisa berkorban untuk itu. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari penulis buku yang tadi Chris bahas itu, Simon Sinek. You can easily judge the character of a man by how he treats those who can do nothing for him. Seseorang dapat dinilai karakternya dari bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa membalas apapun ke dia. Pemimpin yang baik harus lebih mementingkan keperluan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Share episode ini teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Boci di platform-platform audio. Pastikan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu. Bye-bye.